Pendengar dan pemirsa, kita ikuti wawancara reporter RRI Samarinda Syafa Kalbia dengan Kepala Desa Olung Kabupaten Pasir Halimi Firdausi terkait program pembangunan Desa Olung menuju Desa Mandiri melalui Fokus Kita kali ini. Baik saudara, kita akan bincang-bincang dengan Bapak Halimi Firdausi sebagai Kepala Desa Olung, Kecamatan Longikis, Kabupaten Pasir. Baik Bapak, program apa saja yang saat ini dijalankan di Desa Olung ini Pak? Ya, terima kasih terkait dengan program di Desa Olung. Perlu saya sampaikan bahwasanya sejak awal masa pemerintahan saya, maka itu ada 3 fokus yang kita rencanakan dan kita terapkan. Pertama itu adalah infrastruktur, kedua SDM, yang ketiga adalah digitalisasi. Nah, untuk infrastruktur ini di peningkatan jalan lingkungan, peningkatan jalan perkebunan atau pertanian, kemudian penyediaan sarana air bersih dan gedung kantor dan beberapa gedung untuk lembaga kemasyarakatan desa. Dan untuk yang SDM itu ada yang baik yang intern maupun ekstern. Kalau intern itu adalah lebih kepada perangkat dan kader serta lembaga kemasyarakatan desa, tentu dengan cara mengikutsertakan kepada setiap kegiatan ataupun pelatihan di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Kemudian untuk yang ekstern ya bagaimana memberikan support agar anak-anak atau pemuda bisa tingkat pendidikannya lebih tinggi. Kemudian untuk digitalisasi ini sudah bagian dari tuntutan zaman yang saat ini IT itu menjadi sasaran utama. Saat seperti sekarang, maka desa pun juga harus mengambil peran bagaimana digitalisasi itu bisa dilaksanakan, diterapkan di desa, seperti kayak pengurusan capil, tentang kartu keluarga, artinya terkait dengan dukcapil, bukan KK, KTP, kemudian KIA, serta surat-surat lainnya, itu semuanya sudah mulai bisa diakses di desa. Nah, untuk di Olung itu sudah berjalan. Itu mungkin untuk program yang saat ini berjalan dan dilaksanakan di Desa Olung. Jadi dengan adanya jalan poros menuju Kalimantan ini Pak, selain Kalimantan Selatan ataupun ke Balikpapan, apa saja peluang dan tantangan yang muncul bagi Desa Olung ini Pak? Nah, untuk terkait dengan akses jalan poros, nah semenjak diresmikannya IKN, ini ada dampak memang untuk terkait dengan adanya jalan poros itu. Pertama, aksesnya mudah. Dengan adanya jalan poros itu, akses mudah ini tentu berpengaruh kepada perekonomian masyarakat. Kemudian akses bagaimana untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Kemudian dari segi SDM juga tentu ini kendala yang harus kita tingkatkan dalam rangka meningkatkan daya saing. Kemudian juga dengan adanya jalan poros Kalimantan ini juga tentu, apalagi dengan adanya IKN ini juga berpengaruh pada budaya, sehingga nanti akan adanya akulturasi budaya. Ini yang memang menjadi tantangan ke depan. Desa harus mengambil peran di situ, bagaimana SDM kita harus siapkan sehingga hal-hal negatif itu bisa kita hindari. Baik Pak, kebanyakan mata pencaharian masyarakat di Desa Olung ini Pak, apakah lebih banyak di sektor sawit atau hortikultura Pak? Nah, untuk di Desa Olung sesuai dengan tipologi dan basic awal, di mana Desa Olung ini merupakan desa transmigrasi
perkebunan kelapa sawit, maka sampai saat ini, dari awal sampai saat ini itu lebih kepada perkebunan kelapa sawit, karena itu basic awalnya seperti itu. Jadi untuk hortikultura ataupun pertanian itu ya tidak ada, karena memang dari awal pembentukan transmigrasi awal di Desa Olung itu ya memang perkebunan, diperuntukkan untuk perkebunan kelapa sawit. Jadi itu pokok mata pencahariannya ya memang dari perkebunan kelapa sawit. Untuk perkebunan sawit ini Pak, berapa persen yang dimiliki oleh masyarakat di desa dan berapa persen juga yang dimiliki oleh pihak swasta Pak? Kalau untuk Desa Olung sendiri itu 90% itu masyarakat yang mengelola perkebunan kelapa sawit, karena memang masyarakat hampir rata-rata itu memang sudah jatahnya di Desa Olung itu 1 kapling atau sama dengan 2 hektar. Nah, untuk yang 10%-nya itu adalah pihak swasta. Itu untuk yang di Desa Olung. Karena di Desa Olung ada perusahaan yang memang ada HGU masuk ke wilayah Desa Olung. Nah, itu yang dikelola oleh swasta. Jadi 90% itu masyarakat memang yang yang bercocok tanam kelapa sawit, kemudian yang 10%-nya itu pihak swasta. Dalam rangka menuju desa mandiri nih Pak, apa saja yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah Desa Olung? Nah, untuk menuju desa mandiri, maka langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah Desa Olung adalah meningkatkan sektor ekonomi. Karena kemandirian desa itu yang diharapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah ke depan harapannya desa itu tidak ada ketergantungan dengan dana desa maupun alokasi dana desa. Karena ini kan berlaku karena adanya regulasi. Nah, kita tidak tahu ini 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan apakah dana desa itu yang dari pusat ataupun alokasi dana desa dari kabupaten atau BNQ, bantuan keuangan dari provinsi itu masih berlanjut atau tidak, kita kan tidak tahu. Bisa jadi hanya dikurangi atau bisa jadi dihapus. Nah, itulah harapan ke depan pemerintah desa itu harus menuju desa mandiri. Nah, langkah-langkah yang harus diambil adalah untuk menuju kepada desa mandiri, maka ada diambil langkah untuk peningkatan pendapatan desa, PADES, pendapatan asli desa. Dengan cara yang salah satunya adalah memberdayakan badan usaha milik desa atau BUMDes. Nah, di Olung ini sudah ada BUMDes. Tahap awal ini masih bergerak di bidang sembako. Nah, yang terbaru adalah program dari Bapak Presiden itu Pak Prabowo, itu adalah program Koperasi Desa Merah Putih. Ini merupakan program unggulan dari Pak Presiden, itu yang biasa dikenal dengan KDMP. Nah, ini juga adalah langkah dari pemerintah pusat untuk menjadikan desa menjadi desa mandiri adalah dengan menggalakkan peningkatan sektor ekonomi melalui BUMDes atau melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP, sehingga nantinya sudah seandainya ke depan itu sudah tidak ada lagi ya bantuan dana desa ataupun alokasi dana desa ataupun BNQ, maka desa itu sudah bisa membiayai kehidupan desa itu sendiri. Dengan itulah maka akan menjadi desa yang mandiri. Demikian wawancara kami dengan Bapak Halimi Firdausi terkait program pembangunan desa menuju desa mandiri siang ini. Sampai jumpa.